Artinya apa? Ada unsur pemaksaan untuk membeli buku ini dengan intervensi bahwa tidak boleh masuk kuliah, itu yang pertama. Tidak boleh masuk mata kuliah yang ini kalau tidak beli buku. Atau nilai-nilai error dan lain sebagainya. Kan itu intimidasi-intimidasi yang seharusnya tidak bisa dipakai dan tidak bisa memaksakan mahasiswa yang untuk membeli buku itu kan. Kalau dalam proses pembelajaran secara maksimal tentu ada bahan kan, bahannya apa ya? Buku tentunya. Perpustakaan yang seharusnya menyediakan buku-buku yang ada untuk sebagai mahasiswa sebagai tempatnya untuk mencari referensi itu kan kurang di situ. Makanya solusi atau bisa dikatakan sebagai menjual solusi adalah ya membeli buku itu. Saya tidak mempermasalahkan tentang seminar, workshopnya itu. Tapi yang menjadi masalah ketika kegiatan tersebut ada unsur-unsur pemaksaan itu. Oke, dalam lagi-lagi pemaksaan. Ya, itu lagi-lagi pemaksaan. Kita ketika contohnya selesai buat skripsi ini kan, buat skripsi ini, kan ada pasti diminta kembali persoalan draft itu. Dan entah dibuat apa, tapi malah dosennya minta bahwa yang menjadi penulis pertama itu namanya itu. Bahkan dia rela untuk membayarkan membayarkan publikasi jurnalnya ke ini dong. Kan ada publikasi jurnal itu. Kita tidak persoalkan soal bajunya ya, tidak kita persoalkan. Karena itu persoalan kebebasan teman-teman mau mengekspresikan bagaimana dirinya di kampus itu. Iya, selamat datang di Makassar Bicara. Bicara apa adanya, rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Iqbal masih memandu podcast kita. Sekarang kita bersama Muhammad Syarif. Iya, bagaimana kabar, Syarif? Alhamdulillah, super. Semangat. Baik ya? Iya, baik. Saya dengar-dengar ini kemarin menulis ya? Iya. Ada tulisan? Ada sekitar satu tulisan yang bahas tentang isu-isu kemahasiswaan saja secara general. Oke. Saya dengar-dengar juga Syarif ini salah satu pernah menerbitkan buku ya, Syarif ya? Iya. Pernah ya? Pernah. Itu apa itu, Syarif? Dia notabene-nya adalah sekumpulan tulisan ini saja ya, tulisan. Kalau mau dibilang esai ya esai itu. Bulan esai yang judul Difabel Dilarang Masuk Surga itu. Ini berarti ada semacam stigma dari buku itu bahwa teman-teman yang di lingkaran itu bahwa tidak bisa juga masuk surga. Ya, artinya akses yang menuju ke surga itu yang tidak ada itu. Contohnya kayak masjid itu kan tidak ada aksesibilitas. Yang notabene-nya orang-orang yang difabel yang mau melaksanakan ibadah itu tidak bisa di masjid itu. Yang saya singgung juga itu di masjid-masjid kampus itu yang tidak ada aksesibilitasnya itu. Wah, saya kira luar biasa ya rekan-rekan, karena ya selama ini setahu saya juga di Makassar ini jarang sekali sih yang mahasiswa yang mau di bidang itu. Iya, betul. Yang mau bidang terus menulis. Nah, yang terbaru ini Syarif, saya sempat baca tulisanmu ini di Makassar Bicara. Oh iya. Iya, di Makassar Bicara. Ini sepertinya rada-rada sensitif juga ya. Iya, betul. Sensitif juga karena persoalan pungutan liar. Iya. Ya, saya baca kemarin itu kalau tidak salah judulnya Ragam Pungutan Liar atau Pungli di Kampus ya. Iya, betul. Tapi tidak spesifik kampusnya. Ya, tidak spesifik. Tapi diksi itu kampus-kampus besar itu. Kampus-kampus besar itu. Kita mulai pertama ya, Syarif ya. Ini kalau sebut situ salah satu bentuk punglinya adalah penjualan buku. Ya, itu yang menjadi indikator itu. Bagaimana itu maksudnya itu? Kau anggap pungli seperti itu? Sebenarnya yang jadi masalah di sini itu adalah
bukan persoalan bukunya yang menjadi masalah itu, tapi persoalan pemaksaan untuk penjualan buku ini, untuk membeli buku ini. Artinya apa? Ada unsur pemaksaan untuk membeli buku ini dengan intervensi bahwa tidak boleh masuk kuliah, itu yang pertama, tidak boleh masuk mata kuliah yang ini kalau tidak beli buku, atau nilai-nilai error dan lain sebagainya. Kan itu intimidasi yang seharusnya tidak bisa dipakai dan tidak bisa memaksakan mahasiswa yang untuk membeli buku itu kan. Apalagi ini masuk dalam ranah uang kuliah tunggal itu. Oke, jadi kamu mau bilang bahwa UKT ini sebenarnya sudah terbayarkan buku atau bagaimana? Iya, kalau dalam proses pembelajaran secara maksimal tentu ada bahan kan, bahannya apa ya? Buku tentunya. Perpustakaan yang seharusnya menyediakan buku-buku yang ada untuk sebagai mahasiswa sebagai tempatnya untuk mencari referensi itu kan kurang di situ. Makanya solusi atau bisa dikatakan sebagai menjual solusi adalah ya membeli buku itu. Berarti kamu bilang bahwa perpustakaan di kampus-kampus beberapa kampus besar di Makassar itu tidak lagi menyediakan buku yang cukup ya untuk digunakan mahasiswa sehingga membuka peluang oknum-oknum tertentu untuk menjual. Ya, betul. Untuk meraup keuntungan lewat buku itu. Betul. Tapi memang betul ada semacam pemaksaan sehingga sampai pada mengancam nilai. Itu betul. Betul adanya itu. Betul. Saya dari semester 1 sampai merasakan itu. Pernah juga merasakan itu. Kalau secara pengalaman dari data riset yang teman-teman kemarin sempat ambil itu ada itu. Itu riset apa? Atas nama apa? BM kemarin. Kan saya kemarin ini sempat juga di badan eksekutif ini untuk teman-teman ambil riset dari beberapa data yang ada. Kayaknya ada hasil riset yang teman-teman dapatkan itu soal penjualan buku itu. Itu risetnya bisa dipaparkan sedikit saja. Dia maksudnya pemaparan ya bahwa ada temuan seperti itu. Oh ya ada. Itu terutama di jurusan saya juga. Jurusan saya itu ada memang unsur-unsur paksaan. Bahwa dari teman-teman himpunan ini pernah mendapatkan salah satu intervensi bahwa harus mahasiswa ini harus beli buku itu, beli buku yang ada di dosen ini. Artinya dosen sudah menyediakan, terus dipaksa untuk beli ini. Tapi dalihnya bahwa kalau tidak ada uang nanti, gitu kan? Nanti. Tapi ambil saja dulu buku ini, nanti dibayar. Gitu. Tapi harus habis buku ini. Buku itu yang produksi siapa? Yang produksi mereka juga itu. Mereka juga. Berarti yang menyediakan buku itu mereka dan yang menjual mereka. Ya, itu. Tapi memang itu secara ini dari pihak kampus memang dibenarkan atau tidak? Dosen yang menjual buku itu. Kalau kita lihat dari kode etik dosen itu, kalau kita merujuk pada kita sebut saja UNM kan, itu kan dalam kode etik itu di pasal 5 ayat 7 bagian D itu kan di situ disebutkan bahwa artinya semacam mengecam terhadap tindakan-tindakan yang artinya membantu menjadi perpanjangan tangan bagi mahasiswa untuk melakukan komersialisasi itu kan. Begitulah kira-kira diksinya. Jadi Syarif mau bilang bahwa salah satu bentuk komersialisasi pendidikan itu melalui penjualan buku. Iya. Dan itu bisa terindikasi pungli. Iya, itu. Tapi memang ada pernah yang diintervensi kemudian nilainya terganggu. Ada itu. Jadi secara fakta ada ya. Ada. Ini menarik saya kira karena di sisi lain buku itu memang menjadi salah satu yang wajib ya, sebagai bahan ajar baik dosen maupun mahasiswanya. Tapi kemudian tadi pandangan Syarif bahwa kalau itu dijadikan sebagai sesuatu yang mengintervensi bahkan paksaan, kemudian merembet pada menentukan nilai, itu menurut Syarif bermasalah. Itu bermasalah. Itu keliru ya. Keliru ya. Itu poin pertama ya. Teman-teman yang disampaikan oleh Syarif dalam tulisannya. Yang kedua sempat saya baca juga ini persoalan seminar. Iya. Jadi kalau ada seminar proposal, itu bagaimana maksudnya itu? Apakah dalam bentuk gratifikasi atau pemberian-pemberian apa yang kau maksud di situ apa, Syarif? Saya maksud di situ adalah ini kan
semua dosen ini kan memang artinya sudah ditentukan gaji untuk melakukan penguji dan lain sebagainya itu. Tapi kultur kita kan ini terkhususnya terkhususnya beberapa kampus saja dan khususnya di UNM tuh. Itu kan menormalisasi yang adanya tentengan itu yang pertama dulu. Berarti yang dimaksud dalam seminar, misalnya seminar proposal itu, ujian proposal itu adalah tentengan. Ya, tentengan. Nasi kota, roti minum dan lain sebagainya itu. Oke, lanjut. Tapi kan artinya itu kan disebut sebagai gratifikasi ilegal kalau bisa. Kata wajib di situ. Tapi kan memang tidak ada kata wajib itu, tidak ada kata wajib. Cuma nanya saja itu sebagai budaya. Budaya yang agak sulit dihilangkan itu. Tapi menurutmu itu masalah? Itu masalah itu. Masalahnya gimana? Masalahnya adalah orang kan bawakan makanan untuk yang mengujinya. Yang menjadi masalah adalah ketika contohnya ada beban yang dirasakan oleh teman-teman yang merasa agak kekurangan ekonomi itu kan dia memikirkan lagi bahwa ada derajat. Contohnya ada orang yang membawa dengan bekal yang lebih, artinya dengan nasi kota yang yang porsi wow kan, yang itu. Kemudian ada yang tidak bisa melampaui atau tidak bisa bersaing dengan mahasiswa ini kan, mahasiswa yang satu ini. Makanya di situ ada ketimpangan untuk rada-rada dipaksa dirinya itu. Akhirnya ada normalisasi budaya itu. Tapi Syarif bisa pastikan itu merugikan. Ya itu jelas merugikan. Jelas merugikan karena sulit memaksakan seseorang yang notabene memang tidak mampu itu. Jadi kan tidak ada memang unsur paksaan, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, tapi semacam ada lalu tersendiri begitu. Jangan sampai saya tidak bawa ini, saya mau diapa gitu. Artinya dan lain sebagainya. Sejauh ini ya, yang dipahami Syarif di kampus, apakah hal semacam itu sebenarnya sudah disampaikan secara lisan? Atau pihak-pihak terkait misalnya kampus bahwa Anda usah bawa, artinya Anda wajib. Ataukah memang mahasiswa yang merasa Anda enak kalau Anda bawa? Itu bagaimana? Kalau kita merujuk di ini tuh di teman-teman itu pernah beberapa diskusi terhadap pimpinan yang ada tentang mengenai persoalan ini. Nah, katanya memang mereka juga paham bahwa memang ini tidak diwajibkan itu, tidak diwajibkan. Yang paham ini adalah pihak pimpinan kampus itu. Mereka paham bahwa tidak ada masalah persoalan ini. Tapi itu lagi si mahasiswa juga agak kurang enak ketika contohnya teman-teman yang lain bawa dan mereka tidak bawa itu. Kan itu menjadi masalah itu. Artinya semacam kau boleh bawa tapi itu tidak ada paksaan ya gitu ya. Kayak begitulah istilah-istilah begitu. Jadi Syarif mau bilang harusnya pihak kampus menyampaikan ke mahasiswa. Ya, mahasiswa. Bahwa jangan membawa dengan keterpaksaan. Begitu. Atau kalau mau melarang persoalan ini atau paham betul melarang ini, buat surat edaran itu. Langsung ditekan saja aturannya. Bilang, tidak ada yang membawa persoalan begini. Di MIPA kalau tidak salah begitu. Supaya tegas ya. Iya. Mahasiswa juga tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu. Saya kira clear di bagian sini. Jadi pihak kampusnya yang harus menegaskan bahwa memang ini tidak boleh dilakukan. Dan memang secara ekonomi agak-agak merugikan ya, karena agak merugikan. Ekonomi mahasiswa juga tidak rata. Sampai UKT juga tidak rata makanya. Jangan sampai ada mahasiswa yang bawa nasi kuning 10.000 kan? Ya kan itu juga jadi masalah kan. Jadi dia paksakan dirinya untuk beli yang mahal padahal ekonominya tidak mampu. Betul. Di sisi situ juga bahaya juga. Betul. Itu kan tadi seminar untuk proposal. Nah, ini kau singgung juga masalah seminar, kegiatan-kegiatan. Itu bagaimana itu? Katanya ada yang dipaksa juga untuk ikut, kemudian disuruh bayar itu. Bagaimana? Itu. Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan seminarnya ya, karena kita budaya kampus tentunya mampu untuk membudayakan literatur yang ada itu. Saya tidak mempermasalahkan tentang seminar, workshopnya itu. Tapi yang menjadi masalah ketika kegiatan tersebut ada unsur-unsur pemaksaan itu. Dalam lagi-lagi pemaksaan. Itu lagi-lagi pemaksaan. Kenapa saya anggap ada unsur pemaksaan? Itu kan
Di kegiatan tersebut itu selalu menginginkan persoalan absensi itu, absensi mata kuliah, harus ikut ini karena persoalan teman-teman di mahasiswa lain ini menganggap bahwa dosen ini menganggap bahwa mahasiswa-mahasiswa ini tidak pandai lah, tidak pandai menulis persoalan makalah, karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Makanya buat kegiatan seperti itu, tapi menjadi masalahnya adalah dipaksakan untuk mengikuti kegiatan tersebut itu. Yang saya tidak habis pikir, tentunya ini adalah program jurusan ya, program jurusan itu. Program jurusan yang tentunya masuk juga dalam UKT tersebut itu. Artinya apapun yang dilakukan jurusan dalam persoalan menunjang akademisi itu masuk dalam UKT itu. Artinya apakah dalam kegiatan-kegiatan semacam itu, seminar itu ada pungutan biaya? Ada Itu untuk biaya apa? Katanya untuk sertifikasi. Sertifikat itu kan, sertifikat dan konsumsi. Tapi kan tadi dikatakan bahwa itu juga bagian daripada yang dibiayai UKT, itu bagaimana? Iya. Jadi double dong. Kan double kan? Kan ada anggaran, pasti ada anggarannya itu kan. Ada anggaran kemahasiswaan untuk ini, untuk penunjangan untuk penunjangan keaktifan mahasiswa dan lain sebagainya itu. Pasti ada itu anggaran-anggaran semacam itu. Jadi ya kalau biayanya double, berarti dapat dong uang-uang itu kemana kira-kira? Nah itu yang jadi masalah kan, itu yang jadi masalah menjadi pertanyaan besar kan. Angkanya kira-kira kemarin yang sempat ini tidak terlalu ini, tapi saya pikir berapapun itu masuk dalam persoalan pungutan liar. Itu sekitar kurang lebih 25.000. Dan itu wajib diikuti. Wajib. Dan dikaitkan dengan absensi. Ya, absensi. Itu menurutmu wajar tidak? Kalau saya tidak. Tidak, kenapa? Ya karena persoalan hal demikian ya, walaupun memang ada sangkut paut tentang mata kuliah, artinya proses mata kuliah ini, tapi kan setidaknya tidak dipaksakan itu, tidak dipaksakan dalam artian membayar ini. Saya selalu mengatakan bahwa ini kegiatan bagus itu, bagus kegiatan ini. Tapi persoalannya adalah dia membayar itu. Makanya notabene-nya kita mau mengajarkan orang tentang KTI, tapi itu dibatasi dengan bayaran itu. Kan banyak orang yang tidak mampu itu, banyak yang tidak ikut kemarin itu karena persoalan pembayaran itu. Yang kedua juga persoalan laptop yang tidak ada, karena kan diwajibkan bawa laptop itu. Makanya orang-orang yang tidak punya laptop itu ya tidak boleh ikut itu. Makanya ada pembatasan juga kan, tidak. Itu. Meskipun dibuka umum. Iya, meskipun dibuka umum. Nah, ini juga sepertinya menurut Syarif bermasalah juga. Iya. Jadi, ada beberapa catatan teman-teman, mulai dari buku, tadi seminar proposal, kemudian seminar kegiatan. Betul. Nah ini juga ini agak-agak menarik ini karena ini bersinggungan dengan aktivitas seharian, bahkan kewajiban dari seorang dosen. Iya, betul. Kau menulis juga menyinggung tentang artikel. Iya. Itu katanya ada dosen yang ini. Itu bagaimana? Saya itu cuman tanya-tanya semacam secara pandangan ini ya, pandangan subjektif saja ya, karena saya selalu kepo juga terhadap jurnal-jurnal yang ada di atau artikel-artikel yang dibuat oleh mahasiswa. Yang jadi titik tekan masalah yang kau tulis itu apa sebenarnya di situ? Kita ketika contohnya selesai buat skripsi ini kan ada pasti diminta kembali persoalan draft itu. Dan entah dibuat apa, tapi malah dosennya minta bahwa yang menjadi penulis pertama itu namanya itu. Bahkan dia rela untuk membayarkan membayarkan publikasi jurnalnya ke ini dong. Kan ada publikasi jurnal itu. Makanya dia rela untuk membayarkan demi namanya, yang jelas namanya yang di ini tulis pertama itu kan jadi masalah juga. Ini menurut kamu ini terhitung plagiasi atau bagaimana? Karena kan kalau penulis pertama artinya dia berkontribusi besar ya, karena dia meneliti dan lain sebagainya. Iya. Karena kalau kita memandang secara logika, harusnya yang menulis pertama kan penelitinya. Iya, itu. Ini menurutmu ini termasuk, kan di kampus ini kan kita selama ini juga mengenal ada kekerasan akademik. Yes, betul. Menurutmu kau hitung ini sebagai kekerasan akademik karena merampas hak cipta orang? Iya, bisa. Kalau mau dibilang iya kan jadi masalah. Ya walaupun memang ada nama penulis kedua, ketiga, tapi kan artinya yang menjadi
penulis utama itu kenapa di nomor 2 kan itu ya? Artinya yang Tapi- hanya sebatas pembimbing ini Tapi memang skripsi itu bisa ditulis 2 orang. tidak. Artinya dalam semacam itulah kan dalam artinya Iya. publikasian jurnal ini Oke, toh. oke, oke. Kan beda. Oke, dalam mempublikasinya dia numpang nama. Yes, Oke, itu. waduh. Itu yang saya dapat juga dari teman-teman yang saya tanya-tanya tuh kenapa ini. Kan mereka langsung curhat bilang, kenapa namanya dosen ini? Ya walaupun memang agak masalah tapi ada juga senangnya mereka tuh, karena bilang yang jelas selesai dan kemudian dosen juga yang membayarkan itu kan. Oke. Jadi Tapi ini tidak bisa dinormalisasi. Oke. Itu kan tidak bisa dinormalisasi. Karena kan saya juga sempat sih dapat informasi yang semacam ini. Oh iya. Jangankan persoalan menitipkan nama ya, Iya, iya. dalam proses perumusan baik pada saat penelitian dan setelah penelitian itu juga intervensi pendamping itu atau dosen pembimbing itu sangat besar itu. Iya. Bahkan hasil penelitian itu kalau tidak sesuai dengan seleranya pembimbing itu langsung diubah. Ini kan Apalagi bahaya juga ya, karena wah ini kan sesuai dengan hasil penelitian, Iya, betul. observasi lapangan. Kok kalau tidak sesuai dengan selera dosen harus diubah? Ini masalah ya menurut Sarif? Ya masalah juga. Oh sudah juga kalau Ya begitu masalah, ya. masalah. Harus Berat. harus selera dosen. Iya kan mereka juga punya ini kan, punya kepentingan, Oke. kepentingan di dalamnya. Oke. Ya semacam itu tadi tuh artinya. Yang titik-titik nama itu. Iya. Dan barangkali nanti Sarif juga bisa titip nama ya. di disertasi dosen. Astaga. Nanti Sarif yang bayarkan kan? Ya, boleh jadi. Bilang Pak saya titip juga karena kemarin Bapak yang titip nama sama mahasiswa saya titip nama juga. Iya, iya. Jadi saling menguntungkan. Betul. Ini terakhir Sarif nih. Yang kebahas itu apa yang terakhir? Persoalan baju. Oke, itu batik. memang titik masalah yang kutekankan. Apakah ada memang ketimpangan antara cara berpakaian mahasiswa ataukah hanya sekedar menyoroti mahasiswanya atau juga ke dosen-dosennya itu? Jangan sampai kemudian aturan ini hanya berlaku ke mahasiswa saja, padahal kan civitas akademika juga Iya. harus rapi misalnya. Atau seperti apa? Nah, ini jadi masalah itu kita tidak persoalkan soal bajunya ya. Oke. Itu tidak kita persoalkan. Karena itu persoalan kebebasan teman-teman mau mengekspresikan bagaimana dirinya di kampus itu. Cuma yang menjadi soal ketika contohnya baju ini itu ditetapkan itu. Oke. Artinya ditetapkan dalam artian hari ini kita pakai ini, Oke. hari ini kita pakai Dipatenkan ini, dipatenkan seperti itu. semacam Oke. itu. Kan itu yang menjadi masalah itu. Kemudian Masalahnya di mana itu kalau masalahnya adalah ketika contohnya Ah, itu membuat kebijakan seperti itu, mematenkan persoalan, kemudian kita sendiri yang membuat solusinya. Solusinya adalah beli baju yang ini untuk dipakai hari ini, untuk dipakai hari ini dengan dalih bahwa kita adalah pengajar itu. Oke. Ya, kayak begitu Iya, kan? iya. Karena di VIP itu terutama ya, Iya, iya. ada yang batik apa tuh? Ya, ada yang batik dan ada yang seragam putih dan lain sebagainya yang terus-menerus seragam putih. Tapi itu secara legal memang diatur ya? Atau Kalau gimana? di ini di di VIP sendiri Ah. itu tidak ya, tidak ada pengaturan persoalan tidak itu. ada aturan secara Iya. tertulis. Entah di jurusan ini, Oke. Ah, di jurusan ini ada kan, kami tidak ah. persoalkan persoalan itu karena kami tidak terlalu jauh meriset tentang hal itu. Tapi artinya berarti ada indikasi bahwa mematokkan baju ini berarti ada semacam penjualan juga di situ kan. Kayak begitu. Artinya semacam mempraduga lah Oke, kira-kira. oke. Artinya yang dipersoalkan dari pakaian ini adalah ketika mempatenkan satu pakaian di hari Yes. ini harus pakai ini, Ya. kemudian mahasiswanya tidak mampu beli. Nah, itu yang jadi masalah. Oke, di sisi itunya lagi. Ya, di sisi itunya Karena lagi. ada semacam kewajiban untuk memakai ini, Ya. itu kemudian di sisi lain bisa memberatkan. Yes. Begitu. Oke. Tapi biasanya kan dosen-dosen itu kan
akan menegur orang-orang yang berpakaian mahasiswa yang tidak yang menurutnya tidak etis. Yes. Itu menurutmu bagaimana itu? Pantaskah orang-orang dosen-dosen itu menegur seperti itu? Kalau Kayak rambut apa itu kan iya, dari iya, segi iya, penampilannya kan semuanya betul, masuk. betul, betul. Kalau dilihat dari ini, dilihat dari aturan yang terpampang di fakultas itu, terusnya di VIP ya, Nah, ada banner itu kan, ada 19 wah, aturan itu mengatur apa? ya mengatur persoalan pakaian, Oke. tingkah laku mahasiswa. Bahkan yang menjadi masalah ketika ada persoalan provokator di dalam dan lain sebagainya. Kemudian masalah pakaian, masalah rambut, merokok dan lain sebagainya. Kan itu semua diatur di situ. Makanya semacam ada ini ya, kebebasan dalam berekspresi Dalam ini, bentuk penampilan itu dibatasi juga. Oke, itu. dibatasi. Tapi dengan dalihnya juga mereka punya dalih bahwa jangan sampai terlalu kelewatan dalam mengekspresikan itu. Dalam artian membuat teman yang satu itu iri dengan penampilan ini. Nah, itu makanya ada itulah penyetaraan persoalan baju itu supaya tidak ada kelebihan itu. Oke, tapi secara spesifik ini persoalan rambut ya. Iya, iya. Ini banyak juga dikeluhkan sama mahasiswa, terutama mahasiswa yang suka gondrong. Iya, Saya, wah kenapa dosen menghubungkan rambut dengan daya kemampuan berpikir? Menurutnya orang-orang mahasiswa yang punya rambut yang agak ini panjang ya. Nah, dan membuat dosennya tidak nyaman itu masalah. Itu menurutmu rambut itu apakah harus ditertibkan? Ini juga masalah di Orde Baru ya, dianggap kan preman-preman itu. Oke, cuma gondrong kan, makanya terbawa sampai sekarang. Menganggap bahwa orang gondrong itu ya orang yang tidak punya etik dan tidak punya moral itu. Bahkan sebagai preman kampus dan lain sebagainya. Kan itu anggapan dosen itu begitu. Orang yang memakai kaos oblong, kan kebanyakan juga memakai kaos oblong kemudian pakai rambut panjang dan lain sebagainya, itu kan dianggap sebagai demoralisasi itu kan. Tidak adanya moral. Jadi dari 5 ya, paling tidak 5 ciri-ciri lah atau ragam. Ragam pungli yang seperti tulisan Sarip ini, teman-teman. Ada pesan tidak untuk mahasiswa Sarip? Mulai dari apakah Sarip menganjurkan ya jangan lagi bawa tentengan, kemudian jangan lagi mau beli buku. Ya, apakah ada pesan-pesan ke teman-teman itu? Saya untuk meminimalisir ini punglinya. Betul. Saya hanya berpesan kepada teman-teman ya, ketika memang ada unsur kewajiban, ada unsur mewajibkan sesuatu yang notabene-nya sudah masuk dalam kategori pungli, itu saya harap untuk hentikan itu ya, dihentikan dan tidak untuk menormalisasi. Karena memang kadang teman-teman kita juga yang memiliki ekonomi yang tinggi pasti tidak memikirkan hal demikian, tidak memikirkan tentang teman-teman yang memiliki ekonomi yang di bawah itu kan. Makanya saling support dalam artian persoalan mengatasi dan menghentikan komersialisasi ini di lingkup kampus itu. Menurutmu cara memperbaiki situasi yang tadi itu seperti apa? Ya tetap dengan koridor ini, tidak membawa contohnya hal demikian, tentengan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua persoalan tidak memaksakan untuk membeli buku, kan bisa pinjam juga kan. Artinya janganlah sekali-kali melakukan hal-hal yang notabene-nya akan meniru teman yang tidak memiliki kadar ekonomi yang tinggi itu. Pesan untuk kampus apa? Ya saya harap juga ini kan kampus yang seharusnya memiliki pengaruh besar dalam menghentikan komersialisasi, tentunya membuat suatu kebijakan tentang bagaimana menghentikan, ya walaupun memang sudah ada kode etik dosen, tapi tentunya perlu ada penegasan, penegasan untuk menghimbau tetap memperhatikan kode etik yang ada itu, tidak sebagai perpanjangan tanganan demi untuk kepentingan pribadi kelompok ataupun golongan itu. Apalagi kalau kode etiknya cuma hanya tertulis. Ya, itu. Tidak ada proses nggak tahu juga kalau dibaca. Ya. Kan itu jadi masalah itu. Tidak ada proses kontrol. Dan tidak ada proses sanksi. Yes, betul. Jangan semua mahasiswa yang disangsi. Ya, oke ya? Iya kan. Mungkin demikian ya rekan-rekan. Makassar Bicara ini perbincangan kita tentang topik tulisan yang ditulis oleh Muhammad Sarip.
Sekira kita semuanya mengharapkan semua kampus yang ada di Makassar ini Ya, semakin maju dan Ya. semakin meninggalkan hal-hal yang justru merugikan mahasiswa. betul betul. Terima kasih Syarif ya, Ya, mewakili sama. teman-teman sudah berbagi dengan teman-teman. Mungkin demikian rekan-rekan sekalian, sampai berjumpa di episode berikutnya. Makassar Bicara ID, Makassar Bicara apa adanya. Sampai jumpa. Mantap.